Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau sebelumnya tadi kita cloud storage, nih kita bakal ngotak-atik ngobrek terkait cloud SQL ya. Ini di pinggir jalan banget ya. Harusnya aman sih, udah biasa juga kan. Ini udah geser nih coy ke 3 kalinya. Untuk lab ini kita bakal ngekonfigurasi Cloud SQL server. Jadi Cloud SQL itu apa? Cloud SQL ini manage SQL server yang ada di GCP. Jadi fully managed relational database. Jadi kalau di AWS itu namanya RDS, kalau di GCP ini namanya Cloud SQL gitu. Terus selain kita bikin, kita juga gimana cara konekinnya melalui proxy, melalui external connection ya, alias lewat internet ya. Terus juga gimana biar secure ya, yang jelas kita lewat private IP, jadi dia nggak keluar ke internet ya. Dan karena dia dari internal ke internal, ya logikanya latensinya itu lebih rendah dan ya security benefit, jadi lebih secure karena dia nggak ke internet terlebih dahulu. Nanti untuk aplikasi yang kita coba itu WordPress, karena WordPress kan dia ada database servernya kan. Nah, mungkin itu ya yang bakal kita jadikan ini agak tak miringin ya. Yang bakal kita jadikan ininya. Apanya cuy? Bentar-bentar. Yang dijadikan database-nya ya. Oke, lanjut. Jadi kita bakal pakai WordPress ya teman-teman. Terus nanti di akhir lab itu kita bakal punya 2 instance. Yang pertama ini WordPress untuk front end, yang dia bakal connect ke 2 connection type ke SQL yang back end. Mungkin yang satu ini lewat eksternal, ya bukan mungkin lagi ya, emang beneran ya, satu lewat eksternal tapi tetap pakai proxy. Sedangkan yang satunya lagi bakal pakai private IP ke private IP. Dia berarti harus satu VPC. Secara logika gitu ya cuy. Nah, untuk objektif di akhir nanti kita bakal nge-create Cloud SQL database, terus ngekonfigurasi VM-nya yang isinya WordPress untuk client. Itu yang pertama untuk proxy, yang keduanya itu untuk ngakses lewat private IP gitu teman-teman. Jadi ini aku coba langsung tak klik start lab, terus tak buka Safari. Ini aku udah nggak bisa, ini aku harus hemat resource nih cuy, udah ngelag banget nih laptopnya. Oke, bentar. Oke, sip. Ini aku udah buka Safari, aku coba link open ini tak save. Radio apa pi mesinnya? Ora bisa milih lagu. Oh bisa. Carane radio sing lagune diputeri penyiar orang. Kudu SMS disit anjing nek request lagu. Iki lagu ya? Ana ning radio lah. WhatsApp tapi saya kudu SMS. Nah, untuk membuat Cloud SQL ya kita perlu masuk ke menu SQL-nya langsung. Nah, mungkin kalian nanya, ini Cloud SQL ini dia di MySQL, PostgreSQL atau yang lain. Nah, aku nggak tahu pakai yang mana. Nanti harusnya itu ada pilihannya cuy. Aja bandar-bandar bu, bok melebu kok. Cuh, teles. Coba nih ya. Iya anjing. Nah, di bagian sini itu ada 3 pilihan SQL engine ya, ada MySQL, PostgreSQL sama SQL Server. Nah, kita bakal pakai yang MySQL ya teman-teman. Kita pilih yang MySQL. Nah, di sini ada 2 pilihan nih ada 3 pilihan ya untuk tipe kayak semacam template-nya gitu. Yang pertama ini ada sandbox, terus juga ada development dan production. Bedanya itu di bagian kayaknya tuh di maksimal spesifikasinya deh. Mungkin yang sandbox ini maksimal 2 CPU, sedangkan production ini maksimal 8 CPU. Begitu juga yang si PITR-nya ya. PITR ini kayaknya terkait ini deh, backup gak sih cuy? Point in time recovery ya. Iya benar. Jadi backupnya tuh disimpan berapa lama. Kalau yang ini hanya 7 hari, sedangkan yang production ini bisa sampai 35 hari.
plus ada jaminan SLA. Jadi seandainya di bawah SLA yang ditawarkan harusnya ada kompensasi ya, entah potongan atau kredit GCP-nya gitu. Nah, kita pilih yang start with kita pilih yang mana? Oh, create instance aja langsung aja. Oke, terus untuk choice-nya MySQL. Sini tuh ada beberapa versi MySQL ya, cuy. Ada 84, 80, 57, 56. Jadi ada beberapa versi SQL. Ups. Nah, selanjutnya untuk SQL Edition-nya kita pilih yang Enterprise aja. Dia SLA-nya hanya 9995, sedangkan yang Enterprise Plus ini 94 ya. Itu terus ada penjelasan yang lainnya tuh ada di sini ya, kita bisa baca. Kalau untuk harga yang Enterprise saja ini tuh dia ada di $1 per jam, sedangkan yang Enterprise Plus dia $2 per jam gitu. Oke, balik lagi ke sini. Untuk presetnya kita arahin ke sandbox kayaknya. Wait. Enterprise coy katanya coy. Edition preset. Cuman kapan dia try ya? Wingi. Ini aku coba tak ulang aja, aku lupa tadi pilihnya yang mana. Cara defaultnya gitu aku lupa. Kita pilih Enterprise, terus biarin dia production. Untuk database kita cuma perlu ngubah regionnya saja. Ini Enterprise gak ada, jadi kita biarkan default. Untuk instance ID nya kita kasih mana ya cuy, ya ini WordPress DB. Passwordnya kita kasih kita generate aja deh biar enak. Kita generate, terus passwordnya kita copy, taruh di lem text yang ini ya. Nah, selanjutnya password policy ini dibiarin aja. Terus zonalnya kita pilih yang aku rame lu sih. Dan video apa? iya anjing. Gawe orang punya. Mana mau Mumpung ning coba. Nek ning kos males kok. SQL Edition-nya itu zone-nya itu kita taruh ke Central 1. Zone-nya ini di any. Bentar deh, bingung aku. SQL Edition-nya itu Enterprise sudah. Database servernya MySQL 57. Aduh. Bejindul. Pencet back cuy. Oke, nggak apa-apa. Mang ini dilanjut songkok oleh ora? Hormat. Mau di mana nih? Dan dia bocah data science. Sama Arvin. Lagi sinau iya jare. Lagi sinau data. Iya apa? Data science yo, Prodi. Anak. Wis kepira ya? Ke papat ya? Wis papat angkatan. 5 lah. Karo sing 24 ya? 20. Tapi sih Oh iya. IoT ya ora IoT teknik elektro ya. IoT, elektro, tektel, IF. Jangan bos gue studi banding. Nah, bentar, aku coba tak ulang. Nek bisnis digital sinau Kabeh. terus yang urut kae kok. Apa namanya? Bentar, ini aku nge-lag banget nih cuy di laptopnya aku nih. Nge-lag segala tadi salah lagi, kocak. Oke, coba tak ulang ya guys ya. Ini Enterprise. Database server 57, 57 bener. Instance ID-nya WordPress DB, passwordnya kita coba pakai yang tadi. Terus untuk zone-nya kita pilih ini. Terus di bagian show configuration option kita perlu ngubah beberapa. Yang pertama ini di CPU dan memori ya. Kita perlu ngubah ke satu CPU yang paling kecil ini ya, dengan RAM 375 GB. Gue nggak tahu kenapa dia ganjil ya cuy. Selanjutnya untuk storage-nya kita pilih yang
wait, storage, bagian storage capacity kita arahin ke 10 giga aja, jangan gede-gede. Nah ini ada penjelasannya ya, untuk SSD ini dia best choice buat use case paling umum ya. Terus dengan HDD ini dia performanya rendah, tapi ya untuk costnya dia lebih murah. SSD HDD ini biasanya dipakai buat nge-storing data yang jarang diakses, dan datanya itu enggak dibutuhkan dengan latensi yang rendah kayak buat data arsip gitu. Tapi seandainya datanya bakal sering diakses, itu baiknya menggunakan SSD ya, logikanya kayak yang ada di laptopnya kita gitu cuy. Nah kalau udah, kita lanjut ke bagian connection. Nah di bagian sini kan public IP-nya ke enable kan, kita perlu nge-enable yang IP private-nya juga. Jadi dia bakal dapat 2 IP, yang public dan yang private IP. Nah untuk network, untuk VPC-nya kita arahin ke net default aja karena kita nggak punya VPC lain selain default. Lanjut itu kita setup connection. Nah di bagian setup connection ini kita perlu nge-enable API-nya cuy buat private IP connectivity. Oke, kita perlu nge-enable. Misal kayak data perusahaan kebanyakan transaksinya misalkan lewat web atau lewat e-commerce, sebenarnya di database sendiri, otomatis orang-orang yang awam dan ngerti teknis gimana cara masuk. Nah selanjutnya untuk allocate IP range kita pilih automatically aja, jadi nggak custom ya, kita minta THCP aja. Kalau udah di create connection atau iya create connection aja ya, connection lagi dibuat. Nanti kalau connection udah berhasil dibuat, lanjut kita bakal nge-create instance-nya ya. Oke nih ditunggu aja, nih kita close dulu aja, hemat RAM ya cuy, asli dah nge-lag nih Jer, nggak bohong. Dipakai buat hal yang sifatnya kalau data kegunaan datanya yang diolah untuk apa tuh banyak banget. Maksudnya macam-macam lah, tergantung perusahaannya, tergantung kebutuhan perusahaan lah ngerjain apa. Oke ini nge-lag banget Jer. Aman gak sih internetnya? Akhirnya mutusin buat ya walaupun buat naruh kombinasi di Wah bajindul nih, koneksinya lama banget ya, anjime. jadi lebih banyak ekonomi. Anjoy, kenapa ya cuy, kenapa lama banget ya? Oke, sudah selesai, dia lama banget sumpah nggak bohong. Lanjut kita bakal terakhir kita langsung klik create instance aja ya. Oke ini coba cek adakah isu yang belum tersolve. Ini apa anjir? Ini nggak masalah karena aku charge tambahan 57 kan ya. Zonalnya ini, Kalau secara portofolio stock udah jadi, mesin type-nya ini, kamu ngasih storage-nya SSD. Bener SSD kan ya kita tadi pakai. irisan sama apa yang katakanlah datanya udah dapat dulu. Kalau katakanlah kalau misal tentang misal apa kayak misal Encryption biarkan default aja. datanya tentang kayak Connectionnya 2 ya, private IP dan public. Nah bagian networknya nih, ya nggak sih? Kita bikin network arahin ke select default. Wah ini mah yang tadi nggak hijir pas bikin IP ini aku tak delete aja. Berarti data protection kita nggak ada yang perlu diubah, maintenance juga nggak ada yang perlu diubah, flex dan lain-lain nggak ada yang perlu diubah. Tapi kenapa ini nggak bisa anjir? Apa sih ya? Apa aku minta di generate ya? Aku coba generate ulang. Terus create instance. Yo ilah, ngapa nih ya cuy? Tai lah. Aku mungkin setting gimana ya anjim,
Ini juga internet ID-nya juga udah waras cuy. bisa tapi kan apa yang dibilang Lah bisa. sekedar namanya itu istilah Kayak bisa ya, aku nggak tahu kenapa dia awalnya pertama nggak bisa ya. Tinggal di generate ulang aja. Di generate ulang aja passwordnya. Ya ini aku lagi creating database. Internetnya dia mungkin cukup lama. ke dalam dan Aku coba cek my progress ya. Mungkin dia belum. Oke, dia masih belum bisa. juga datanya tiap hari update Biarin aja. Nah, untuk task 2 kita bakal bikin virtual machine. Namanya WordPress proxy buat nyoba connect ke Cloud SQL tadi, tapi lewatnya proxy, lewat external IP-nya, bukan lewat internal IP ya. Nah, ups, kayaknya ini udah dibuat ya VM-nya deh. Kalau kita coba cek di bagian VM instance, harusnya dia sudah ada 2 VM. Nah, jadi kita nggak perlu susah-susah bikin VM, kita tinggal SSH aja ke WordPress proxy. Oke. keluar ininya apa tapi urusan selanjutnya kan itu ya itu kalau yang gitu Kita coba auto SSH-nya ini udah kayak kita ya, cuy. komunikasi lah kan misal kamu hasil analisis apa Nah, kita udah berhasil SSH ke WordPress proxy. Selanjutnya kita bakal download software yang diperlukan si Cloud SQL proxy ini dari URL sini. Nah, kalau udah buat ngejalaninnya kita perlu endpoint dari database-nya. asal ya Kita perlu bikin kalau portfolio kan yang penting secara visualnya enak. kita perlu bikin kita perlu ngambil kita perlu bikin table masuk ke database yang tadi. Kita mundur lagi. Oh, yang ini ya. Sini masih creating. Oke, ditunggu aja. Oke, dia lagi updated. Kalau aku coba cek di status ya, coba cek my progress ya. Oke, nomor 1 udah kelar. Kita coba balik ke SQL. Kita coba cari yang namanya connection name. Nah, connection name-nya nih kita ambil dulu. Ini tuh kurang lebih kayak endpoint cuy. Kita taruh di notepad ya. Nah, dia juga ada nama endpoint, ada nama instance-nya, juga ada region-nya. Oke, kita simpen dulu. Nanti bakal dimasukin di SQL connection name. Kita masuk ke database-nya dulu. Itu yang database ini, databases. Kita klik create database. Jadi kita udah bikin database server, tapi belum ada database yang ada di dalam si engine-nya gitu, yang belum ada di dalam database-nya gitu. Oke, karena ya internetnya belum ready ya, pas kita klik database masih belum siap ya, jadi kita tunggu ready dulu. Ini tak pause bentar. Oke, lanjut. Di sini aku udah berhasil bikin database ya, jadi aku langsung alias sudah runnable ya, udah full checklist hijau. Kalau tadi kan dia masih creating kan atau masih activating kan, kita lanjut kita bakal bikin database-nya dulu, masuk ke database terus. Nah, di sini kan database sekarang kan bawaan default lah ya, bawaan MySQL. Lanjutnya kita bakal bikin database untuk yang nanti di WordPress yang ini ya, create database. Oke, create database. Untuk database name-nya kita kasih nama WordPress dan karakter setnya kita biarkan default UTF-8 dan collection ya kita pilih biarkan default aja. Nah, kita balik lagi ke SSH. Kita perlu bikin variabel SQL connection. Aku ambil dulu yang ini, terus value dari SQL connection ini ngambil yang di sini, yang tadi ya. Aku copy, terus balik lagi ke SSH yang ada di sini, aku paste, terus aku coba echo SQL connectionnya. Harusnya outputnya sudah si quick labs bla 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 WordPress DB. Kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah kita coba iya. Kita coba nge-akses instance yang ada di tadi pakai si Cloud SQL proxy. Oke, aku coba jalanin. Nah, dia udah nge-generate key. Kita tunggu sampai ready for new connection. Oke, udah ternyata ya, nggak baca aku. Nah, kalau udah coba enter, nah dia, ini aku nggak tahu nih Jer. Kita bikin dan
Oh kayaknya tuh kita cuma ngaktifasi doang sih, ke aktivasi doang, dan dia running di belakang layar ya, di belakang background proses ya. Oke, kalau udah coba tak cek my progress, dia cuma ngecek database dan konfigurasi yang ada di VM. Oke, harus aman. Nah, selanjutnya kita bakal connect aplikasi WordPress-nya kita mungkin ya ke external IP yang ada di VM, di instance load SQL-nya ya. Kita coba nge-core local IP eksternal si VM-nya dulu pakai ini yang ke 169. Nah, ini IP eksternal si VM aku coba catat dulu ke notepad. Oke, kalau udah aku balik lagi ke bentar. Kalau aku buka di sini nih harusnya udah ada WordPress-nya katanya cuy. Tapi memang belum ke setup. Kita harus masukin nge-setup dulu. Nah, kan kita nanti nah di sini kan kita bakal database name, username, password, host, dan prefix. Untuk database name kita biarkan WordPress aja. Username-nya tadi apa tadi ya, root ya, root. Terus passwordnya tadi yang di generate yang ini ya. Untuk hostnya tadi kita bikin namanya WordPress. Diarahin ke localhost ya. Hostnya localhost ya, atau 127 ya, tapi biar enak ya kita ngikutin modul 127. Untuk table prefixnya kita biarkan wp_underscore aja. Jadi tadi kan kita SQL-nya kan ada di VM berbeda kan, tapi karena kita udah pakai proxy, jadi database hostnya itu kita arahin ke Ejidora Fantong kayak gue. Dia ngarah ke localhost, bukan ke IP eksternal si Cloud SQL-nya. Kalau aku coba submit, waduh, oke, dia katanya close. Aku coba jalanin lagi yang tadi. Kok closed ya? Sana closed ya cuy. Perasaan harusnya udah lancar nggak sih cuy? Bin address already used. Berarti aku nggak perlu bikin ini. Kayaknya gara-gara passwordnya salah deh cuy. Paling aku coba, ini bisa anjir. Ini masih ada cuy. Paling aku coba nge-generate password SQL-nya lagi dulu. Paling ke connection. Untuk passwordnya aku coba generate lagi, bisa apa enggak aku nggak tahu. Selingkuh? Apa nih? Gimana ya passwordnya ya cuy? Bentar, coba tak ulang ya teman-teman. Coba ulang bentar. Wah, ngelag banget, kocak. GCP-nya anjir. Aku coba buka di tab penyamaran aja. Ailah. Kocak. Ngapa sih ya? Dia nggak ada tesnya cuy. Gimana kalau kita skip? Oke, kita skip aja ya teman-teman, karena banyak yang minta skip. Jadi paling tak jelasin aja karena nggak ada gradingnya. Jadi di sini aku bukan males, tapi dia webnya lama kebuka. Oh, ini kok dia HS sih? Dia di bagian endpoint logikanya, karena endpointnya dia itu ada di Cloud SQL kan, harusnya ngaksesnya ke IP eksternal si Cloud SQL kan. Tapi tadi kita karena udah pasangin si proxy, jadi kita arahinnya itu ke localhost, IP localhost gitu. Jadi dia berhasil ngakses melalui eksternal IP, tapi memang dibantu dengan proxy
yang ada di VM gitu. Nah untuk task 3 kita connect via external IP tapi lewat proxy, jadi cukup secure harusnya ya, karena dia pakai semacam tunneling gitu. Nah untuk task 4 ini kita coba connect ke instance yang sama tapi pakai internal IP. Kalau sebelumnya pakai external IP, kita coba connect pakai internal IP. Nah kalau mau connect internal IP itu harus dengan catatan antara Cloud SQL dan aplikasinya kita harus satu jaringan VPC. Kalau mau beda berarti harus pakai yang namanya peering. Nah dengan menggunakan private IP ini, karena dia bakal nambah performance ya dengan cara nge-reduce latency ya, karena masih satu data center, dia nggak keluar data center, jadi latensinya terus rendah. Gitu juga meminimalisir terkait serangan ya, karena dia nggak ke internet gitu. Nah caranya gimana? Sama kayak tadi. Bedanya apa? Bedanya untuk database hostnya kalau yang external IP itu kita ngarah ke local host. Kalau database host yang di task 5 ini yang ke internal IP ya, ke task 4 internal IP ya, kita arahin ke SQL private IP. Nah untuk mendapatkan SQL private IP itu ada di bagian connection. Nah yang ini 172 ini, jadi di bagian sini database hostnya kita arahin ke internal IP, bukan ke local host lagi atau 127 gitu teman-teman, sederhananya gitu. Selesai. Jadi untuk reviewnya tadi kita berhasil bikin Cloud SQL. Jadi Cloud SQL di GCP ini fully managed relational database punya si GCP ya. Dia terus juga tadi kita konfigurasi koneksi lewat eksternal tapi lewat proxy biar secure, sama lewat private IP-nya. Nah gitu teman-teman, ini benar-benar sederhana sih harusnya sih. Kalau kamu paham networking ya harusnya langsung paham. Dah nih aku udah 100, kalau gitu nih aku nlab aja. Terus yang di sini aku tak close-in. Gitu teman-teman ya, aku selesai. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.